Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat segenap Dewan Penguji dan juga kepada Ibu Radin Roro Turnastiti MSI PhD selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya Yudhistira Wedartama, mahasiswa Magister Manajemen UGM angkatan 82 akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Perlakuan Buruk Konsumen Terhadap Kejadian Compassion Fatigue dengan Keletihan Emosional dan Kehadiran Afektif Positif Pemimpin sebagai Pemediasi dan Pemoderasi. Studi pada dokter hewan praktisi hewan kecil. Profesi di bidang kesehatan telah dikenal sebagai bidang profesi dengan tanggung jawab yang besar. Umumnya, tanggung jawab ini berkaitan dengan nyawa. Tanggung jawab yang besar yang dibarengi dengan faktor organisasional lain seperti beban kerja, staffing, dan jam kerja menjadi faktor yang menyumbang stres kerja pada tenaga medis. Dokter hewan sebagai salah satu profesi di bidang medis juga turut dilaporkan mengalami stres kerja. Lebih khusus lagi, dokter hewan yang mengkhususkan diri pada hewan peliharaan yang selanjutnya disebut sebagai dokter hewan praktisi hewan kecil dilaporkan lebih rentan mengalami stres dan iritabilitas. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan emosional yang kuat antara hewan peliharaan dengan manusia. Salah satu bentuk stres kerja yang dialami oleh tenaga medis yaitu compassion fatigue. Compassion fatigue merupakan kondisi ketidakberdayaan dan keengganan seorang caregiver untuk memberikan pertolongan medis yang disebabkan oleh terkikisnya empati. Compassion fatigue sendiri timbul akibat paparan terus-menerus pada situasi traumatis yang dialami dari pasien. Dokter hewan juga turut dilaporkan mengalami gejala-gejala compassion fatigue. Tekanan terus-menerus di lingkungan kerja tanpa adanya penyelesaian yang memadai dapat menimbulkan keletihan emosional, yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko terjadinya compassion fatigue. Tekanan di lingkungan kerja dapat berasal dari internal dan eksternal organisasi. Tekanan dari eksternal organisasi, salah satunya yaitu perlakuan buruk dari konsumen. Perlakuan buruk ini umumnya berupa teriakan dan juga sumpah serapah. Pimpinan perlu untuk menyikapi situasi yang terjadi ini. Lingkungan yang kondusif dan beriklim afektif memungkinkan terjadinya komunikasi yang interpersonal antara pemimpin dengan anggota yang terbentuk dari kehadiran afektif positif pemimpin. Kehadiran afektif positif pemimpin didapati berpengaruh pada tim information sharing dan keamanan psikologis anggota tim yang disebabkan oleh adanya rasa aman untuk mengemukakan pendapat sehingga diharapkan dapat mengurangi timbulnya stres kerja akibat perlakuan buruk dari konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan yaitu tingginya interaksi antara konsumen atau klien dengan dokter hewan meningkatkan risiko perlakuan buruk yang diterima dari konsumen. Perlakuan buruk dari konsumen ini dapat berupa ketidakramahan, ketidaksopanan, amukan, serangan verbal dan fisik, dendam hingga pelecehan. Hal ini timbul akibat rasa keberhakan atau entitlement terhadap pemberi jasa. Perlakuan buruk ini mengancam sumber daya personal yang terwujud sebagai stres kerja. Keletihan emosional dan compassion fatigue berpotensi dapat berpengaruh pada efikasi kerja dokter hewan, seperti perilaku kontraproduktif, penurunan kinerja, penurunan kepuasan kerja, dan niatan untuk keluar. Efek dari stres kerja dapat didapati menimbulkan kerugian finansial sebanyak 1 juta hingga 2 juta dolar per tahunnya. Pemimpin perlu untuk menyikapi hal-hal yang dapat berpengaruh pada kinerja dokter hewan yang dinaunginya. Adanya suasana positif yang terbentuk memungkinkan dokter hewan untuk mengomunikasikan kondisinya termasuk perlakuan buruk yang didapatkan. Suasana yang terbentuk ini merupakan cerminan dari kehadiran afektif positif pemimpin. Kesan yang aman untuk mengumumkan pendapat memungkinkan terjalinnya kolaborasi antara pemimpin dengan anggotanya untuk mencari solusi atas stres kerja yang dialaminya. Berdasarkan perumusan permasalahan, maka pertanyaan penelitiannya yaitu, apakah perlakuan buruk konsumen berpengaruh positif terhadap kejadian compassion fatigue pada dokter hewan praktisi hewan kecil? Kemudian, apakah perlakuan buruk konsumen memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kejadian compassion fatigue yang dimediasi oleh keletihan emosional? Yang ketiga, apakah kehadiran afektif positif pemimpin memoderasi pengaruh tidak langsung perlakuan buruk konsumen terhadap kejadian compassion fatigue yang dimediasi oleh keletihan emosional? Kemudian tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi pengaruh langsung dari perlakuan buruk konsumen terhadap kejadian compassion fatigue, menganalisis pengaruh tidak langsung perlakuan buruk konsumen terhadap kejadian compassion fatigue yang dimediasi oleh keletihan emosional, dan juga menganalisis dampak kehadiran afektif positif pemimpin sebagai pemoderasi pengaruh tidak langsung perlakuan buruk konsumen terhadap kejadian compassion fatigue. Landasan teori yang digunakan yaitu ada teori konservasi sumber daya atau conservation resources atau CORE, dan juga teori pertukaran pemimpin anggota atau leader member exchange atau LMX.
Teori konservasi sumber daya membahas mekanisme alami manusia untuk mempertahankan sumber daya yang dimiliki. Seseorang akan berusaha untuk mempertahankan sumber daya yang dimiliki saat dihadapkan pada kondisi kehilangan sumber daya, seperti saat beban kerja meningkat, mendapatkan perundungan, dan menghadapi perlakuan buruk dari konsumen. Stres kerja, salah satunya yaitu compassion fatigue, merupakan perwujudan dari mekanisme dalam mempertahankan sumber daya ini. Teori pertukaran pemimpin anggota membahas interaksi antara pemimpin dengan subordinatnya sehingga terbentuk interaksi yang unik satu sama lainnya. Keterhubungan ini timbul akibat adanya rasa percaya dan juga saling menghormati antara pemimpin dengan subordinatnya yang sering disebut sebagai high LMX. High LMX ini diprediksi dapat mengurangi potensi dan dampak dari stres kerja karena kedua belah pihak transparan pada kebutuhan dan kewajibannya. Sementara itu, dalam kondisi low LMX ditandai dengan hubungan yang hanya berputar pada indikator ekonomis sehingga menimbulkan kesan yang lebih formal. Berdasarkan landasan teori dan juga rumusan masalah, maka dirumuskan hipotesis yaitu perlakuan buruk konsumen berpengaruh positif terhadap kejadian compassion fatigue pada dokter hewan praktisi hewan kecil. Kemudian hipotesis kedua, perlakuan buruk konsumen berpengaruh tidak langsung terhadap kejadian compassion fatigue pada dokter hewan praktisi hewan kecil yang dimediasi oleh keletihan emosional. Hipotesis pertama dan kedua ini dilandaskan pada teori konservasi sumber daya yang menyatakan jika perlakuan buruk konsumen dapat berpengaruh pada keberadaan sumber daya personal yang dimiliki, sehingga timbul compassion fatigue sebagai mekanismenya. Kemudian, sikap efektif positif pemimpin menimbulkan rasa aman psikologis anggota tim, sehingga dapat membantu dokter hewan untuk mengomunikasikan mengenai pekerjaan dan kondisi well-being-nya. Sehingga, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut. Kehadiran efektif positif pemimpin memoderasi pengaruh tidak langsung antara perlakuan buruk konsumen terhadap kejadian compassion fatigue pada dokter hewan praktisi hewan kecil yang dimediasi oleh keletihan emosional. Penelitian ini menggunakan penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan metode sampling yaitu purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu tanggal 20 November hingga 2 Desember 2024 dan telah memperoleh 162 responden. Platform Google Formulir digunakan sebagai media pengisian kuesioner. Kemudian kriteria responden yang diterapkan yaitu dokter hewan praktisi hewan kecil, telah bekerja selama lebih dari 1 tahun, bekerja dengan atasan yang sama selama lebih dari 6 bulan, bertindak sebagai subordinat, dan juga bukan sebagai pemilik klinik hewan dan atau bisnis lainnya. Instrumen yang digunakan ada 4, yaitu variabel perlakuan buruk konsumen dari Shaw dan Skarlitsky, pelatihan emosional dari Maslah dan Jackson, compassion fatigue dari Stam, dan variabel kehadiran efektif positif pemimpin dari Madrid. Analisis data menggunakan metode structural equation modeling dengan aplikasi perangkat lunak Smart PLS4 dan juga SPSS yang ditandem dengan highest process. Kemudian pengujian instrumen menggunakan uji validitas, yaitu uji validitas konvergen, validitas diskriminan, kemudian ada uji reliabilitas, dan juga pemeriksaan multikoliniaritas. Pengujian model struktural atau pengujian hipotesis menggunakan beberapa indikator, yaitu indikator nilai Q kuadrat, koefisien jalur, nilai P, nilai adjusted R kuadrat, nilai F kuadrat, koefisien indirect effect, variance accounted for atau VAF untuk uji mediasi, dan juga indeks moderated mediation. Dari 162 responden yang berhasil dihimpun, mayoritas responden merupakan perempuan dengan masa kerja 1-3 tahun dan berdomisili di Pulau Jawa. Mayoritas responden memiliki jam kerja mingguan yaitu 40-48 jam per minggunya, dengan kelompok penghasilan mayoritas yaitu 2 juta hingga 4 juta rupiah per bulannya, dan mayoritas responden mendapatkan jatah cuti sebanyak lebih dari 10 hari per tahunnya. Kemudian dilanjutkan dengan uji validitas, yaitu dengan memeriksa nilai autoloading, yaitu kemudian terdapat 5 indikator, yaitu BO1, BO2, BO5, BO6, dan BO10 yang dikeluarkan dari model yang disebabkan oleh nilai loadingnya yang berada di bawah 0,5. Kemudian setelah kelima indikator tersebut dikeluarkan dari model, dilanjutkan dengan pemeriksaan validitas konvergen. Dan didapati nilai AVE pada masing-masing variabel telah berada di atas 0,5, yang artinya seluruh variabel telah memenuhi validitas konvergen. Kemudian validitas diskriminan dengan menggunakan perbandingan nilai loading masing-masing indikator pada variabel induknya, didapati masing-masing indikator telah memiliki nilai loading yang lebih besar pada variabel induknya, sehingga seluruh indikator telah memenuhi validitas diskriminan.
Kemudian validitas diskriminan juga dilihat menggunakan indikator HTMT dan didapati nilai HTMT untuk masing-masing variabel telah berada di bawah 0,9 yang artinya variabel juga valid secara diskriminan atau memenuhi validitas diskriminan. Kemudian seluruh variabel juga reliable dan juga tidak terdapat permasalahan multikoliniaritas sehingga dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Kemudian pemeriksaan statistik deskriptif untuk variabel perlakuan buruh konsumen, nilai rata-rata tertinggi ada pada butir PBK1, pada variabel keletihan emosional, nilai rata-rata tertinggi ada pada butir KE2, pada variabel kehadiran afektif positif pemimpin, nilai rata-rata tertinggi ada pada butir KAPP3, kemudian pada variabel compassion fatigue akan dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi burnout dan stres traumatis sekunder. Pada dimensi burnout, butir BO7 memiliki nilai rata-rata tertinggi. Kemudian pada dimensi stres traumatis sekunder, butir STS1 memiliki nilai rata-rata tertinggi. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Nilai Q kuadrat untuk instrumen ini yaitu lebih dari 0 atau positif, yang artinya model yang digunakan memiliki relevansi prediktif. Dalam hasil koefisien jalur atau beta dan nilai efek atau F kuadrat, didapati variabel perlakuan buruh konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap compassion fatigue dengan besaran efek yang tergolong rendah, sehingga dapat dikatakan hipotesis pertama terdukung. Nilai R kuadrat untuk variabel compassion fatigue sebesar 0,622 menandakan jika sebanyak 62,2% varians compassion fatigue dapat dijelaskan oleh perlakuan buruh konsumen dan keletihan emosional secara bersama-sama. Selain itu, perlakuan buruh konsumen didapati berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap compassion fatigue. Berdasarkan penghitungan variance accounted for atau VAF, jenis mediasi dalam temuan ini yaitu mediasi parsial. Selanjutnya untuk memeriksa efek moderasian, didapati variabel kehadiran afektif positif pemimpin tidak dapat memoderasi efek tidak langsung perlakuan buruh konsumen terhadap compassion fatigue. Hal ini ditandai dengan adanya nilai 0 pada nilai lower level confidence interval dan upper level confidence interval, sehingga efek moderasi variabel kehadiran afektif positif pemimpin tidak signifikan. Kemudian dapat dirangkum, yaitu hipotesis pertama terdukung, hipotesis kedua terdukung secara parsial, sementara hipotesis ketiga tidak terdukung. Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis pertama dan hipotesis kedua terdukung dalam penelitian ini, yang berarti perlakuan buruh konsumen berpengaruh positif dan signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian compassion fatigue. Hal ini sejalan dengan teori besar dan temuan-temuan lainnya. Sementara itu, hipotesis ketiga dalam temuan ini tidak terdukung. Responden menilai jika interaksi dengan pemimpin menimbulkan kesan terinspirasi, meskipun mereka tetap merasakan gejala-gejala compassion fatigue. Dalam penelitian ini, kehadiran afektif positif tidak cukup kuat untuk memengaruhi dampak perlakuan buruk konsumen yang didapatkan. Perlu adanya suplementasi faktor pendukung lain di samping suasana afektif yang terbentuk, seperti dukungan organisasional persepsian. Dukungan organisasional ini meliputi apresiasi pada usaha ekstra dan kepedulian pada well-being anggota tim. Temuan lain yang tidak termasuk dalam hipotesis yaitu adanya peran kehadiran afektif positif pemimpin sebagai variabel independen yang dapat menanggulangi timbulnya compassion fatigue melalui penurunan pada keletihan emosional. Berdasarkan hasil temuan dapat diambil kesimpulan yaitu perlakuan buruh konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejadian compassion fatigue pada dokter hewan praktisi hewan kecil. Kemudian perlakuan buruh konsumen berpengaruh secara tidak langsung terhadap kejadian compassion fatigue pada dokter hewan praktisi hewan kecil dengan keletihan emosional sebagai pemediasi, dan kehadiran afektif positif pemimpin tidak dapat memoderasi pengaruh tidak langsung perlakuan buruh konsumen terhadap kejadian compassion fatigue pada dokter hewan praktisi hewan kecil yang dimediasi oleh keletihan emosional. Berdasarkan temuan dapat diambil saran, yaitu pimpinan dan juga dokter hewan dapat mengupayakan mekanisme komunikasi asertif atau komunikasi tegas saat berhadapan dengan konsumen. Metode komunikasi ini memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat meminimalkan potensi tuntutan tidak masuk akal dan tindakan tidak kooperatif dari konsumen. Kemudian pimpinan klinik perlu untuk mengevaluasi kembali sistem kerja dan beban kerja pada dokter hewan yang dinaungi. Kemudian penguatan pada resources organisasional yang dapat mengurangi stres kerja, seperti apresiasi pada usaha ekstra, pemberian cuti berbayar sesuai aturan, hingga pewujudan intangible resources seperti suasana positif dan menyenangkan di dalam organisasi atau klinik. Selain itu, pimpinan juga dapat mengusahakan pemulihan stres kerja dengan bantuan profesional di bidang psikologi. Demikian temuan penelitian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih dan salam.